Tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Nah ini Isra Mi'raj. Jadi oleh-olehnya sudah terlalu panjang kalau kita cerita. Oleh-oleh Isra Mi'raj itu apa? Adalah sholat. Itulah istimewanya sholat. Disyariatkan tanpa melalui malaikat Jibril, langsung Nabi Mi'raj langsung ke Sidratil Muntaha, dapat perintah Allah sholat. Yang awalnya 50 jadi dengan penuh pertimbangan jadi 5 kata Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Nah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mi'raj ini. Jadi mau berhasil atau tidak, apa kata Pak Lurah tadi, diukur. Kita ini salat enggak? Islam kita isi alam saja atau tidak? Banyaknya orang beragama Islam Pak Lurah, tapi KTP-nya aja Islam. Namanya Abdul Majid, tapi setahun sekali masuk masjid, itu benar raya. Bagus namanya Pak Lurah. Ada yang 2 kali sholatnya setahun Pak. Idul Fitri, Idul Adha, PSDS namanya Pak, Persatuan sholat 2 kali setahun. Di sini tak ada itu Pak Lurah. Sini bagus-bagus semua. Ngomong masjid lagi. Tadi sholat berjamaah kan? Iya bagus itu. Itu. Ada umat Islam begitu Pak Lurah. Sholatnya itu setahun 2 kali. Sajadahnya baru. Duduk paling depan pula. Depan duduk Pak. Gelarnya itu. Terbalik pula sajadahnya itu Pak. Gambar masjidnya ke belakang. Tahu dia terbalik. Jangan itu ada. Ini jangan. Ini ukuran Islam seseorang itu sholat. Makanya sholat itu tiang agama. Itulah Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj itu sholat itu yang diwajibkan kepada kita. Itu panggilan rutin Allah. Allah manggil kita 5 kali sehari semalam lewat muazin. Hayya 'alas shalah. Apa kita jawab Pak? Apa kita jawab Pak? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Yang tak salat jawab juga. Hayya 'alas shalah. Kau sajalah. Itu yang tak salat. Itu nanti kalau ada terbangun masjid nih, itulah. Hayya 'alas shalah. Yang datang jawab la haula wala quwwata illa billah. Penuhi panggilannya. Yang tak sholat banyak juga itu. Nah ini tantangan ketua BKM. Tantangan ini. Sebab ada prediksi Rasulullah. Yusiku ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Nanti aku khawatir di akhir zaman tuh Islam tuh tinggal namanya saja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali kepada tema tadi. Apa tadi? Isra Mi'raj, inti Isra Mi'raj, salat. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat termasuk dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggal salat termasuk dia perusak agamanya. Tanya diri kita. Aku ini Islam, penegak agama apa perusak agama? Yang kedua, salat itu amal ibadah yang pertama dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluha fa in saluhat saluha sairu amal. Kalau baik salatnya baik seluruh amal ibadah. Wa in fasadat fasada sairu amal. Kalau rusak salatnya rusak seluruh amal ibadah. Coba. Kalau nggak salat kita. Rukun Islam itu ada berapa Pak? 5.
Kalau kita mengerjakan sholat secara filosofis, rukun Islam yang 5 itu ada di dalamnya, Pak. Coba saya tanya bapak ibu, kita ini ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir otomatis Islam. Kapan kita mengucap 2 kalimat syahadat? Kapan? Waktu nikah, bukan rukun nikah itu Pak BKM kan? Bukan. Tapi untuk memastikan ada juga kuah yang nanya, coba kamu mengucap dulu. Dia nggak pernah syahadat, coba ngucap. Apa Pak Kuah ngucap? Cap, bukan itu. Nggak pandai dia kan? Asyhadu an la ada dimandikan itu, kan nggak pernah. Nggak pernah. Coba. Tapi kalau dalam salat, coba bayangkan 9 kali minimalnya kita mengucapkan syahadat. Maka secara filosofis kita sholat rukun Islam yang 5 ada di dalam. Penting betul sholat nih Pak. Wajah kita nih Pak didesain oleh Allah untuk sholat. Pernahkah Bapak berpikir, Ibu berpikir, di kepala kita tumbuh rambut, di alis mata kita ada rambut. Tapi aneh bin ajaib, Allah tuh arsitektur yang ulung. Rambut di kepala gondrong terus, alis mata nggak pernah gondrong-gondrong. Iya kan? Nggak pernah kan Bu? Malah alis mata yang sudah begini tetap begini fungsinya untuk menampung keringat, ada yang dicukur habis. Madein Allah ditukar madein Dewi. Cantik memang kalau nggak kena hujan. Coba kena hujan Pak, macam gondoruo. Lupa dia masangnya Pak, tidur kayak tuyul tengok suaminya. Bini jeleknya. Kurang kerjaan. Yang ada nih kita mah nggak apa-apa, jangan dicukur habis. Kena hujan melebar lah dia. Nah, mana bisa profesor mana? Nah, ini sama rambut. Kalau panjang ini seperti rambut, Pak ya sujud begini sajalah kerja kita. Kan Pak? Gigi sama kuku, ini sama-sama zat tanduk. Aneh bin ajaib, Allah tuh arsitektur yang ulung. Kuku tiap minggu panjang, gigi kita nggak pernah gondrong-gondrong. Gini deh. Iya kan Bu? Kalau gondrong gigi kita gimana? Sujud nyangkut gigi kita duluan. Enggak itu. Ada. Kuku nih tiap minggu panjang. Menurut penelitian, semakin sering kita berhubungan badan, berhubungan suami istri, makin cepat panjang kuku kita. Kalau nggak praktekkan habis hubungan badan tengok. Tapi tidak diciptakan Allah kita. Makanya ini nggak boleh panjang, payah sujud, gigi nggak. Tapi kok payah kita nggak mau kita sujud. Makanya nanti pada hari kiamat, yauma yumpahu bisuri fatatuna abwaja. Nanti ditiup seruling kita ini kiamat kali dibangunkan dari alam kubur, dari tamyang digiring ke padang mahsyar. Kepala kita nih yang sholatnya nggak konsisten, kadang sholat kadang tidak, ditukar Allah kepalanya dengan kepala khinjir, kepala babi. Nampak nanti nih komplek apa nih gesa ini ada rombongan kepala babi. Diperkenalkan tuh, inilah umat-umat Rasul yang semasa hidupnya dulu di dunia dulu meremehkan ibadah sholat. Nampak itu? Kalau pula perempuan betina lah pula. Berubah wajahnya, beraga wajah apa Pak BKM? Wajah bukan saya bilang ya. Ngeri Pak, jangan nggak sholat. Insya Allah kalau sholat kita Pak, aman kita sholat nih Pak. Masuk surga kita Pak. Kalaupun ada dosa kita transit dulu kan, neraka, tapi pasti masuk surga kita Pak. Sholatlah, jangan malas-malas sholat 5 kali sehari semalam. Tengok, syahadat kita baca. Kalau dibisikkan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai akhir kalamnya bisa mengucap la ilallah masuk surga. Kalau kita syahadat terus, kan dibisikkan gampang Pak, connect dia. Ini nggak pernah sholat, subuh bangun subuh main perkutut. Maka diajari la ilaha illallah. Capek orang ngajarin. Datang tetangganya tahu, bapak ini nggak pernah sholat, subuh aja begitu orang ngajar dia ngurang lagi burung perkutut.
Atur, mana burungnya? Ambil burungnya. Begitu nampaknya. Tewas. Ada tewas karena kebiasaan, Pak. Makanya jangan, Pak, hati-hati. Nah, itu, Pak. Orang di tempat tewas ya kan. Tuh hebatnya orang sholat. Rukun Islam yang kedua sholat. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Ada makna puasa dalam sholat. Tak boleh makan minum dalam sholat. Makanya kita disuruh sebelum sholat bersiwak. Hampir hukumnya wajib. Laula an asuqala amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya umatku ku perintah setiap kali hendak sholat gosok gigi. Habis tadi makan apa? Makan pergedil. Enggak gosok gigi. Sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lompat pergedil lagi. Di masjid, meludah di masjid haram hukumnya. Telan, batal. Nggak boleh makan minum, pas kemari lah. Kotor, tapi nggak najis. Ada makna. Tapi Pak, jangan kalau puasa meludah aja lah Ustaz. Enggak, kalau belum bercampur dengan sesuatu telan nggak apa-apa. Makanya kalau orang berpuasa jangan meludah aja kerja, kering kerongkongan nanti. Iya kan, kalau nggak bercampur. Ini ada orang puasa ludahnya penuh situ ya. Nggak campur, apa telan aja. Sebelum 2 syarat, sebelum ludah tuh keluar dari batas ini. Kalau sudah keluar dari sini masukkan balik, kurang kerjaan namanya itu kan. Tuh, Pak, yang keempat, secara filosofis ini Pak, apa rukun Islam yang keempat? Bayar zakat. Ada makna zakat dan sholat. Coba sholat tuh Pak, ada berapa takbirnya itu? Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu wajib. Setelah takbir tak boleh kita ngomong-ngomong selain omongan sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal. Nggak boleh Pak. Allahu Akbar, datang Pak Lurah, datang. Ar-Rahmanir-Rahim, batal. Tapi kalau nggak pakai itu Ustaz, pakai isyarat macam mana? Salahnya Allahu Akbar. Mana sulap kumak? Mana sulap kumak? Wah, itu nggak ada lagi. Ada takbiratul ihram. Ada namanya yang kedua takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan. Kalau kita sholat Idul Fitri, takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali, ya kan? Di antara takbir itu diselingi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Takbir zawaid. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Namanya imamnya lupa, manusia kan. Ada kejadian tuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum apa? Subhanallah. Karena imam tahu, karena udah baca Fatihah, lanjut terus. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Kata makmum nggak tahu Pak. Subhanallah. Naik darah tinggi imamnya. Sibuk kali pun tidak ngaku imam, kata rusak semua. Ada darah tinggi Pak. Itu paham, kita harus paham. Banyak kejadian Pak. Ada yang nggak pernah jadi imam dia lupa Pak, makmum di belakang. Makanya di depan belakang imam tuh yang punya pengetahuan agama ya Pak Ketua BKF. Mana tahu imamnya lupa, imamnya pahamnya enggak, paham agamanya kurang juga. Allah Akbar. Baca Fatihah lewat Pak, baca dia wattin waturi sinin illal ladzina amanu wa amilus solihat solihati wa tawassaw bil haq. Apa solihatnya para dia lupa Pak. Makmum yang belakang pun tak tahu. Kalau udah lupa ya ruku aja Pak kan. Jadi datang ke sebelah sana, imam ruku, Allahu Akbar gitu. Bercakap orang tuh Pak.
Bercakap orang itu Pak. Imam, rukuk saja. Allah Akbar. Selesai kan? Habis. Satu. Ada yang banyak kejadian Pak. Imamnya buang angin ketika sujud. Itu kalau imamnya sudah tua-tua. Ya kan? Batuk dari atas, batuk dari bawah. Nah. Pak Lurah. Itu imam itu yang muda. Kebetulan dia sujud. Buang angin. Oh, mak buang angin aku nih. Gimana nih waktu sujud nih? Lari nih Pak, apa jalan tuh? Makmum kok lama kali imam kita nih pikirnya kan? Ada yang agak bandel sedikit makmumnya. Dia kok, woi imam kita lari katanya kamu baru semua. Harusnya waktu bangun itu bangun aja nih Pak. Allahu Akbar. Udah tengok begitu baru. Majulin belakang nih. Itu jangan waktu sujud lari, kurang kerjaan itu kan? Ada yang ketiga Pak, namanya takbir intiqal. Perpindahan dari satu rukun ke bangun, ruku. Itulah makna zakat menurut sebagian ulama. Ada kan dalam Yang terakhir rukun Islam yang 5 itu mengerjakan ibadah haji. Itu panggilan rutin Allah. Bapak ini belum pernah berangkat haji, belum ke Makkahul Mukarramah, belum melihat Ka'bah itu, tapi paling tidak kita sudah hadapkan wajah dan dada kita ke Baitullah. Allah Akbar, menghadap kiblat. Ada makna itu. Hebatnya sholat. Luar biasa sholat. Itu yang inti peristiwa Isra Mi'raj. Yang hebatnya lagi Pak, orang sholat tuh hatinya tenang, nggak stres. Makanya COVID ini kalau orang sholat insya Allah aman. Wal itminanu nisfud dawa. Tenang itu pengobat separuh obat, separuh penyakit. Al-wahmu nisfud da, kata Ibnu Sina. Kegalauan, kegelisahan itu separuh penyakit. Maka Bapak jangan gelisah karena nggak sholat. Innal insana khuliqa halu'a, surah Al-Ma'arij itu. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah. Punya istri gelisah karena jeleknya mungkin. Punya suami ibu gelisah karena apa Bu? Punya anak gelisah, tak punya anak gelisah. Idza massahu syarru jazua, bila ia ditimpa musibah dia pun galau. Wa idza massahul khairu manua, bila ia diberi jabatan, pangkat, harta yang banyak dia lupa, daratan, mabuk, kepayang, sombong. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, allazina ala sholatihim daimun, yang dia terus sholat. Ketika dia dicoba oleh Allah dia sabar, ketika diberi rezeki oleh Allah dia bersyukur. Kita pasti dicoba ini Pak, dua kemungkinan Pak. Kalau nggak dapat musibah, dapat nikmat. Kalau kita sholat, ada benteng, ada kekuatan. Luar biasa Pak sholat itu. Orang yang nggak stres. Hebatnya orang sholat itu Pak. Sholat Pak, tobat Bapak. Ini udah tua, bukan tobat, malah kawin lagi. Iya kan Pak? Tobat. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim. Iya Pak, udah sesak napasnya masih mau berbuat maksiat. Itu udah tertutup dah hatinya itu. Sholat, jangan lupa. Perintah anak kita sholat ketika umur anak kita 7 tahun. Pak, ini inti apa kita nih, orang sholat tuh berakhlak dia. Wa aqimi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Udah berapa jam? Gak usah lama-lama kita. Ini pun banyak lebih mangkuk saja. Pikir khusyuk rupanya ngantuk. Ya kan? Setan tuh gitu Pak. Setan tuh kalau ngaji nih Pak, ada setan al-mutaqadim, duduk ini habis mata gitu. Pikir khusyuk kali dah, rupanya ngantuk. Iya kan Pak. Gak usah lama-lama kali, kita mau apa kan?
Jadi intinya itu Pak, mari setelah kita Isra Mi'raj ini Pak, laksanakan sholat. Mudah-mudahan masjid kita itu pun Pak cepat terbangun.